dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan program khusus Lunch Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan prinsip ESG. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Lunch Talk. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, aspek environmental, social, and governance atau yang kita kenal dengan ESG telah menjadi upaya keberlanjutan bagi perusahaan di industri kelapa sawit. Pemerintah terus mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan aspek ESG. Ya, upaya berkelanjutan ini harus dilakukan baik di sisi hulu hingga hilir. Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan prinsip ESG dapat berdampak positif pada kinerja bisnis. Salah satunya hal ini sudah diterapkan oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami di studio BTV Direktur Utama PT ANJ Lukas Kurniawan serta Direktur Keuangan Keberlanjutan dan Komunikasi Perusahaan Grup ANJ ada Nunik Maharani. Terima kasih Pak Lukas dan Bu Nunik telah bergabung bersama kami. Ini cukup menarik kalau kita tahu tadi kita dengarkan bahwa ESG dapat menjadi pendorong kinerja. Nah, tapi kalau tadi kita juga melihat dari kinerja perusahaan ANJ sendiri, ini kan di tengah kondisi ekonomi dan juga bisnis kita tahu ya 2 tahun kemarin apalagi akibat COVID atau pandemi ini ekonomi bergejolak. Bahkan mengalami bisa dibilang tidak stabil. Tapi ANJ menunjukkan kinerja yang cemerlang. Salah satunya benarkah dengan ESG ini? Mungkin Pak Lukas bisa dijelaskan terkait dengan hal ini. Ya, selamat siang. Terima kasih Ibu Elisa. Jadi kita memang bersyukur bahwa pada tahun 2021 ANJ berhasil mencatat prestasi dari kinerja keuangan yang sangat baik sekali, di mana laba kita meningkat, laba bersih meningkat kurang lebih 17 kali lipat. Di mana pada tahun 2021 kami mencatat laba bersih hampir 40 juta. Kemudian juga dari sisi pendapatan kami tumbuh lebih dari 60%, dari sisi pertumbuhan volume produksi CPO juga meningkat di atas 11%. Dan kami semua ini karena kemampuan kami untuk mengintegrasikan praktek-praktek ESG ke dalam strategi bisnis kami. Dan sebagai kilas balik, mungkin ini filosofinya adalah berasal dari visi perusahaan kami di ANJ Group, di mana visi kami adalah kami ingin menjadi perusahaan pangan yang berbasis agribisnis berkelas dunia dengan tujuan meningkatkan kehidupan manusia dan juga lingkungan. Dan dari filosofi tersebut, dari visi tersebut, kami menurunkan di mana apa yang kami investasikan, karena sifat dari industri agribisnis ini akan sangat bergantung kepada alam, kemudian komunitas sekitar, dan tentunya tata kelola. Jadi I-nya adalah environmental, S-nya adalah social, G-nya adalah tata kelola, governance. Dan investasi di bisnis agribisnis ini adalah investasi jangka panjang, sehingga aset utama seperti yang tadi saya sampaikan adalah alam. Kita sangat bergantung kepada kesuburan tanah, ketersediaan air, kemudian kondisi cuaca, betul. terus dukungan juga dari komunitas sekitar yang kondusif, dan tentunya tata kelola. Tapi tadi kalau kita berbicara dari mulai filosofi, kemudian praktek ESG-nya, ini implementasi ESG-nya ini yang akhirnya mendorong kinerja itu karena tadi berarti, atau karena praktek-praktek ESG yang sudah dilakukan oleh ANJ tadi, Pak? Betul, jadi dari filosofi tersebut, dari visi tersebut kami turunkan ke dalam inisiatif-inisiatif. Salah satu inisiatif yang sangat membantu kami di tengah ketidakpastian di tahun 2021 dan berlanjut di 2022 adalah satu program untuk composting. Di mana composting ini membantu kami untuk menjaga tingkat biaya kami, di mana salah satu biaya utama di industri ini adalah pupuk.
Kemudian yang kedua adalah penggunaan pupuk kimia yang terjaga, yaitu melalui teknologi drip fertigation, di mana intensitas penggunaan pupuk kimia tersebut, pupuk non-organik, dapat dijaga, dan juga termasuk juga penggunaan air di situ. Oke, itu adalah salah satunya ya, implementasi yang dilakukan. Saya mungkin ke Bu Nuni. Bu Nuni, tadi ya, kalau ESG, ini kan memang prinsipnya untuk menciptakan bisnis yang yang ramah lingkungan, bisa dikatakan seperti itu, dan juga berkelanjutan. Di industri kelapa sawit sendiri, ini bagaimana kita bisa menerapkan hal ini? Artinya bisa menerapkan ramah lingkungan ini. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis yang ramah lingkungan di industri kelapa sawit, itu sebetulnya sudah ada standarnya, sudah ada sertifikasinya. Dalam hal ini kita mengacu pada ISPO dan RSPO. ISPO itu adalah Indonesia Sustainable Palm Oil yang diwajibkan oleh pemerintah. RSPO itu adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil. Yeah. Jadi prinsip dan kriteria ISPO dan RSPO itu membagi dalam 3 pilar ya. Ada prosperity, ada planet, ada people. Nah, kita bicara yang ramah lingkungan, artinya kita bicara planet. Indikator-indikatornya di situ ada misalnya tentang bagaimana penggunaan energi, kemudian bagaimana perusahaan kelapa sawit itu menjaga hutan dari terhadap dampak keanekaragaman hayati, kemudian menjaga juga dari resiko kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga ada tentang penggunaan air misalnya, tidak beroperasi di lahan gambut dan sebagainya dan sebagainya. Nah, compliance terhadap ISPO maupun RSPO ini secara berkala diaudit. Jadi untuk mendapatkan feedback apakah memang perusahaan sudah comply, apakah ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Nah, untuk di ANJ sendiri, perusahaan-perusahaan kami yang sudah berproduksi itu sudah tersertifikasi ISPO maupun RSPO. Yang terakhir itu perkebunan kelapa sawit kami yang ada di Papua Barat, ada 2 kebun di sana yang sudah tersertifikasi ISPO maupun RSPO. Oke, dengan adanya atau sudah tersertifikasi ini memang menunjukkan bahwa kelapa sawit ini memang ramah lingkungan, seperti itu ya. Supaya ada acuannya, kita referensinya kemana nih? Kemana? Oke. Tapi karena kita tahu bahwa produk sawit Indonesia ini kan memang menjadi sebuah komoditas unggulan di sini, dan juga tadi kalau berbicara bagaimana akhirnya sawit ini menjadi ramah lingkungan, kemudian bagaimana pertanyaan berikutnya, bagaimana sawit ini bisa berkelanjutan? Kemudian seperti itu kan. Ini Pak Lukas mungkin bisa bahas kayak ini. Iya, jadi melanjutkan tadi Ibu Nuni sampaikan bahwa untuk menyatakan bahwa sawit ini berkelanjutan, tentunya kita memerlukan suatu sertifikasi, pengakuan. Yeah. Sertifikasi itu adalah yang dikeluarkan oleh lembaga seperti ISPO dan juga yang secara internasional RSPO. Dan tetapi sawit berkelanjutan tersebut cukup sampai sertifikasi adalah tidak cukup di level tersebut. Dan tentunya kita ingin dengan dinamika dunia seperti yang kita hadapi saat ini adalah tantangan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Tahun ini kita menghadapi 3 tahun berturut-turut cuaca dalam kondisi La Nina. Artinya curah hujan di belahan bumi ini jauh lebih tinggi. Jadi kita juga harus menerapkan inisiatif-inisiatif yang ramah lingkungan yang bukan hanya diminta oleh standar-standar tersebut, tetapi apa yang bisa kita berikan lebih kepada komunitas dan juga kepada lingkungan sekitar. Dan di grup ANJ sendiri selain inisiatif-inisiatif untuk seperti program kompos, drip fertigation, itu yang program kerja yang dari sisi corporate. Yeah. Kemudian kepada masing-masing insan di grup ANJ sendiri supaya membangun kesadaran terhadap praktek-praktek ESG, masing-masing insan juga diharapkan berpartisipasi dalam program yang kita sebut responsible development, pembangunan yang bertanggung jawab, di mana program responsible development ini terbagi dalam beberapa aspek, termasuk ada yang lingkungan dan juga ada mengenai pemberdayaan sosial di situ. Menarik ketika Pak Lukas mengatakan ada satu line Anda katakan bukan soal kita menerima saja, tapi ada hal yang bisa kita berikan di sini. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini. Kami masih akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
kami dalam Lunch Talk dan saya masih bersama dengan Pak Lukas Kurniawan, Direktur Utama ANJ, serta Ibu Nunik Maharani yang merupakan Direktur Keberlanjutan dan Komunikasi dari ANJ. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan saya langsung ke Pak Lukas. Pak Lukas, tadi ya di sisi terakhir saya mengatakan ada yang menarik, Anda mengatakan bahwa apa yang bisa kita berikan. Nah ini kan kalau memang berbicara mengenai ESG ini kan memang menjadi sorotan, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi ini menjadi sorotan di dunia soal ESG, apalagi ramah lingkungan dan keberlanjutan ini. Dari melihat bahwa upaya ini menciptakan tidak hanya lingkungan yang bersih, tetapi juga bisnis di sini ada. Nah, bagaimana tentunya ANJ di sini menciptakan ramah lingkungan yang berkelanjutan di dunia bisnis ini? Baik, jadi ada beberapa hal mungkin saya akan coba jabarkan dari masing-masing komponen, yaitu dari sisi environmental, menciptakan lingkungan bisnis yang ramah lingkungan, termasuk di dalam hal ini adalah pengolahan limbah, di mana limbah dari produksi kita dalam proses produksi kelapa sawit, setelah kita mengekstraksi buah, kita mendapatkan limbah yang paling utama adalah janjang kosong. Dan janjang kosong ini memiliki unsur hara atau nutrisi-nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan bagi tanaman. Dan maka dari itu, dengan latar belakang ini, kemudian kita kembangkan lebih lanjut untuk menjadi kompos, yaitu pupuk organik, dengan menggunakan bakteri, mikrobakteri, terus kemudian penambahan unsur-unsur hara lainnya, di mana kompos ini sendiri terbukti memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan, menjaga kelembapan tanah. Jadi pada saat kita menghadapi cuaca yang ekstrim, perubahan cuaca yang dari hujan menjadi kering, kemudian pada musim kering tersebut kita akan membutuhkan untuk menjaga tanah tersebut dalam kelembapan yang pada level tertentu. Kompos ini membantu di hal tersebut. Itu salah satu inisiatif kami untuk dari sisi lingkungan. Kemudian juga dari sisi lingkungan, kita juga ada program untuk konservasi, yaitu yang saat ini kita sudah dari tahun 2019 kita jalankan dan terus kita teruskan untuk di area-area lainnya, yaitu program pendaki, artinya peduli dengan keragaman hayati. Yaitu semua individu-individu di dalam ANJ diharapkan berpartisipasi, dan mereka juga berpartisipasi dengan aktif untuk mencatat kekayaan hayati, yaitu flora dan fauna, terus kemudian dimasukkan ke dalam database, kemudian diverifikasi oleh pihak independen untuk memverifikasi bahwa memang benar ini spesies ini ada di lingkungan konservasi kita, terus kemudian yang kedua juga menghindari duplikasi. Dan itu dari sisi environmental. Terus kemudian dari sisi sosial, ya tentunya kita harus mengembangkan suatu pembangunan yang inklusif, yaitu inklusif menyertakan masyarakat sekitar. Di mana di dalam supply chain kami, di dalam rantai pasok kami memiliki kurang lebih 5.800 petani independen secara individu ya. Dan yang kami lakukan, yang telah kami terapkan adalah terus melakukan advokasi yang berkelanjutan kepada petani agar apa yang kami terapkan untuk praktek-praktek keberlanjutan ini dapat juga diterapkan oleh para petani independen. Jadi tidak putus ya, bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Oke. Dan juga dari sisi lainnya pengembangan masyarakat termasuk juga misalnya pemberdayaan ekonomi melalui koperasi dan juga pemberdayaan para mama, seperti contohnya yang cukup sukses adalah di Papua, pemberdayaan para mama dengan memberikan edukasi penanaman sayur, terus kemudian di mana sayurnya tersebut dipasok kepada kami ataupun kepada masyarakat sekitar. Oke. Cukup menarik. Nah, tadi kalau sosialnya udah Pak, governance-nya mungkin satu lagi ya Bu Nunia, Pak Lukas nih. Tadi environment-nya udah, sosialnya tadi terkait dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti itu. Nah, kalau governance-nya, tata kelolanya, ini gimana Pak Lukas? Ya, kalau dari sisi tata kelola, kita tentunya saya pikir kalau tata kelola berlaku sama untuk industri apapun, bahwa tata kelola itu sangat penting. Jadi dari sisi tata kelola kita memang melakukan apa yang kita pikir itu
sangat baik, tentunya mengacu kepada peraturan-peraturan. Contoh seperti di dalam Badan Komisaris kami memiliki 4 komite, yaitu komite manajemen risiko, terus kemudian komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya karena ini adalah perusahaan agribisnis dan kami sangat menekankan pentingnya ESG, yaitu komite sustainability di situ. Dan pertemuan konsultasi dengan antara Dewan Direksi, manajemen dengan komisaris berlangsung secara reguler dan mendapatkan masukan-masukan dari komisaris. Oke, berarti terkait dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi itu dan kewajaran itu masuk semua di situ ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah karena dunia ini sangat dinamikanya sangat pesat. Jadi kita juga menggunakan acuan-acuan platform-platform yang ada di dunia internasional seperti Asian Corporate Governance Scorecard, terus kemudian kita juga meminta lembaga independen untuk melakukan pemeringkatan. Bagaimana sih tata kelola kami ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, nah tadi udah menarik sebenarnya dikatakan oleh Pak Lukas, tapi ada satu hal yang menarik saya ini terkait dengan environmental. Bu Nuni, ini koreksi bila kami salah, ini kan ada program konservasi orangutan di lahan seluas 3.844,52 hektar. Ini mungkin pertanyaannya adalah apa pertimbangannya akhirnya memilih untuk bisa melakukan konservasi orangutan ini menjadi salah satu program yang dipilih sebenarnya? Saya menekankan dulu apa yang sudah disampaikan Pak Lukas sebelumnya tentang visi perusahaan ini. Jadi elevating the lives of people and nature. Itu memang itu sudah ada di DNA ANJ. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, ya memang karena kami memang menyeimbangkan antara alam dan manusia gitu. Ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita bicara tentang konservasi sendiri, itu ada 2 hal yang utama. Yang pertama, menjaga hutan yang punya nilai konservasi tinggi. Jadi ANJ sangat serius untuk hal ini. Bahkan resources yang dicurahkan pun ada yang posisinya memegang senior position, dan di tiap-tiap kebun itu ada sumber daya manusia yang mengurus tentang konservasi ini. Nah, memang sih jadi unik ya, karena saat ini area konservasi kami itu 60.000 hektar, sekitar 60.000 hektar. Sementara area yang ditanami itu 50.000 hektar. Jadi lebih banyak area konservasinya gitu. Betul, jadi betul. memang sangat unik. Nah, tadi Pak Lukas sudah menyinggung tentang program pendaki, yaitu Peduli Keanekaragaman Hayati. Sebelum saya masuk ke orang utan ya, jadi ini adalah program pelibatan. Kalau kita kalau perusahaan meng-hire konsultan untuk bisa melakukan pencatatan keanekaragaman hayati, itu tentu biayanya akan sangat tinggi. Betul. Sementara orang yang tiap hari pergi ke kebun, ya apakah itu security, apakah itu pemanen, apakah itu orang operasi, itu pasti dalam perjalanan mereka akan kemungkinannya akan tinggi untuk melihat flora dan fauna. Nah, inilah yang kami buatkan sistemnya supaya perjumpaan itu mereka catat dan mereka berikan kepada Departemen Konservasi. Nah, untuk saat ini kami sudah memiliki record itu sekitar 70.000 data, dan citizen scientist yang terlibat. Program ini sudah dari 2019. Rata-rata tiap tahun itu ada sekitar 500 citizen scientist, tapi tahun ini ada sekitar 900. Nah, orang utan kenapa dipilih? Ya karena memang habitatnya ini adalah spesies unik yang ada di Kalimantan dan dilindungi. Di area konservasi ini kami melakukan monitoring secara rutin. Jadi populasi yang di tahun 2015 itu diperkirakan sekitar 150. Di penelitian yang melibatkan pihak ketiga baru-baru ini itu populasinya sudah bertambah menjadi
200 ya. Tentu kita harus melihat lagi ini apa nih yang menyebabkan peningkatan ini. Oke, baik. Nah, ini kita juga akan bahas terkait dengan ada proyek biogas di sini yang dibangun di 2012. Tapi kita akan bahasnya usai jeda, Pak Lukas dan Bu Nuni. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch. Kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Pak Lukas dan Bu Nuni, ini saya baca cukup menarik program-programnya ya. Udah dari pupuk, ada pendaki tadi, terus kemudian dilanjutkan dengan konservasi orang hutan, dan yang menarik lagi ini adalah tentang biogas yang dibangun 2012 seperti itu ya, dan ini adalah upaya untuk menurunkan gas rumah kaca. Boleh cerita soal ini? Ini kan masuk nih kan ramah lingkungan dan keberlanjutan. Betul. Jadi ya ini memang kembali kepada bahwa kita mengupayakan bukan cuma menurunkan efek gas rumah kaca atau gas metan, tetapi juga bagaimana kita mengolah limbah tersebut. Karena dari limbah kelapa sawit itu menghasilkan limbah padat, yaitu janjang kosong, kemudian bisa diolah menjadi kompos. Di sisi lain ada juga limbah cair, yaitu yang lebih dikenal dengan palm oil meal effluent, limbah cair dari pabrik. Di mana limbah cair ini mengandung banyak sekali kekayaan nutrisi di situ, dan pada proses menjaga supaya limbah tersebut bisa diaplikasikan ke lahan kembali, itu terjadi emisi gas rumah kaca, gas metan. Kemudian kita lihat bahwa di situ kita bisa tangkap gas metan tersebut, dan itu memiliki merupakan sumber energi yang tinggi. Jadi dari situ di 2012 kita bangun pabrik biogas pertama, yaitu di Pulau Belitung, di mana di konsesi tersebut adalah di salah satu konsesi kami di PT SMM Sahabat Mewah dan Makmur. Kemudian setelah waktu pabrik biogas ini selesai menghasilkan listrik, kami juga masuk ke dalam suatu supply jangka panjang kepada PLN, di mana kami pada saat itu merupakan IPP (Independent Power Producer) pertama yang menggunakan limbah sawit, yang IPP pertama kepada PLN. Sejalan dengan waktu tentunya banyak tantangan-tantangan, karena ini merupakan kontrak jangka panjang. Harga dari PLN tarifnya itu adalah tarif yang bersifat tetap dalam rupiah. Sedangkan teknologi-teknologi yang digunakan adalah teknologi impor. Ini masih teknologi yang pada saat itu cukup maju, cukup advance di saat itu. Tentunya saat ini kalau kita lihat tolok ukur sekarang, sudah ada beberapa negara lain di wilayah Asia yang bisa memproduksi. Tetapi pada saat itu kami lihat teknologi Eropa yang lebih handal. Dan karena kami menggunakan teknologi Eropa, tentunya suku cadang juga impor. Terus kemudian terjadi pelemahan rupiah terhadap mata uang asing. Jadi ya tantangannya ya itu. Jadi kita menghadapi situasi dari sisi komersial adalah bagaimana supaya ini bisa tetap mendeliver suatu return yang layak kepada pemegang saham. Kemudian dari sisi lain juga dari sisi produksi, ya tentunya kita upayakan untuk tetap optimum, di mana syukurlah pada tahun 2021 kami mampu memproduksi 9,4 juta kilowatt hour yang disuplai kepada PLN. Dan secara pendapatan, ya pendapatannya tidak besar relatif dibandingkan dengan pendapatan dari segmen kelapa sawit. Pendapatan dari sektor energi terbarukan kurang lebih berjumlah senilai 580.000 US dollar. Oke, karena kalau kita lihat manfaatnya cukup besar juga ya. Ini adalah mencakupi 2.000 rumah tangga, untuk kebutuhan 2.000 rumah tangga dengan kapasitas 900 watt per rumah. Luar biasa sebenarnya ini ya. Oke, saya mungkin kembali ke Bu Nuni. Bu Nuni, kalau tadi kita lihat ya, ada program, mungkin Pak Lukas sebelumnya sudah membahas dari sisi ESG-nya. Tapi kalau kita balik lagi dengan program-program, kalau satu persatu kita lihat lagi program sosialnya. Tadi ada pemberdayaan masyarakat. Mungkin adakah memang program-program lain di sini, atau ingin mendalami terkait dengan hal ini lagi seperti apa? Kita kembali lagi ke spiritnya. Elevating the lives of people and nature. Jadi elevating people itu yang menjadi spiritnya ANJ dalam pilar S ini. Stakeholdernya tentu ada internal dan eksternal ya. Kalau untuk internal kita melihat bagaimana kita menyediakan kondisi kerja yang juga nyaman buat para pekerja. Nah, untuk sosialnya kami kan lokasinya diverse ya. Ada yang di Sumatera Utara, kemudian di Belitung, Kalimantan Barat,
sampai Papua. Ya. Nah, jadi tidak ada program yang one size fits all. Pasti kita akan melihat needs assessment-nya dulu nih. Jadi kebutuhannya apa sih? Nah, untuk di wilayah-wilayah barat itu lebih banyak kita melihatnya untuk livelihood. Jadi misalnya di Belitung ada program sawah apung, kemudian di Sumatera Utara ada program tani mandiri. Selain kami juga mengempower para petani yang ada di supply chain kami. Nah, kalau di bagian timur di Papua kita tahu bahwa challenge-nya tuh sangat-sangat tinggi, akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan itu sangat minim. Plus juga tadi soal livelihood-nya. Nah, makanya ada program-program yang tadi Pak Lukas sudah sebutkan, Warung Mama misalnya, di mana kami mengempower para mama untuk memperbaiki nutrisinya, dengan cara pertama memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayur mayur, tapi kemudian juga mengajarkan mereka untuk membuat menu-menu yang kemudian bisa dijual ke karyawan. Long term visionnya atau long term goalnya adalah supaya mereka juga akan bisa masuk di supply chain-nya kami sebagai catering provider, dan itu kita sudah mulai perlahan di Papua. Ini kelihatannya muter ya sebenarnya, apa yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan kita tadi kalau apa yang dikatakan Bu Nuni bahwa sebenarnya program-program yang dilakukan, baik ini program sosialnya ini memang disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan dari daerah itu masing-masing. Ya. Tampaknya kita harus jeda dulu. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami, langsung ke Bu Nuni. Bu Nuni, tadi memang ada satu lagi yang memang menarik terkait dengan ini, keberagaman dan kesetaraan gender. Ini kan terbukti efektif juga dikatakan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Terkait hal ini boleh diceritakan dalam hal ini? Ya, kalau kita bicara industri perkebunan kelapa sawit itu kan pada dasarnya memang male dominating industry ya. Jadi tidak dapat dihindarkan bahwa persentase pekerja laki-lakinya itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tapi yang kita jaga dari sisi kebijakannya. Jadi bagaimana kami juga menyediakan kebijakan-kebijakan yang ramah ya, atau mempertimbangkan diversity, equality, dan kedepannya kami juga mempertimbangkan inclusivity. Untuk komposisinya sendiri saat ini bahkan di posisi di posisi puncak itu perempuan sudah menduduki sekitar 30%. Pasti ke depan akan lebih bertambah ya Pak. Nengok ke Pak Lukas. Iya. Oke, baik. Ini program-program yang kami susun juga memperlihatkan itu, seperti rekrutmen manajemen trainee itu juga kami melihat area-area yang memang bisa diisi oleh perempuan. Dan kemudian juga di setiap unit usaha kami itu ada komite gender. Oke. Menarik ini sebenarnya Pak Lukas. Mungkin kalau bisa saya tambahkan di situ juga bahwa untuk kesetaraan gender ini kami juga memberikan perlindungan bukan hanya secara tatarannya aja, tetapi juga kami memberikan jalur-jalur untuk pelaporan. Dan yang sangat unik di ANJ dari sisi tata kelola governance, bahwa kami bukan hanya seperti perusahaan lainnya pada umumnya rata-rata menyediakan jalur whistleblower system atau yang istilahnya di ANJ berani bicara. Kami juga memiliki suatu jalur yang sangat unik, yaitu ANJ value, di mana apabila terjadi misalnya kasus-kasus yang misalnya sampai menyimpang dari perlakuan terhadap kesetaraan gender, maka bisa dilakukan pelaporan, dan pelaporan ini adalah jalurnya bisa langsung kepada komisaris. Gitu. Jadi kami ke atas. Iya betul. Jadi kita memang sangat serius dalam untuk meningkatkan kesetaraan gender, dan juga bukan cuma kesetaraan gender tetapi juga perlindungan terhadap anak di situ. Nah ini itu kan kalau tadi kita lihat ya di sini nampaknya sudah komplit dari perusahaan sendiri, ada peraturan-peraturannya terkait dengan hal ini. Tapi kalau kita baik itu kan memang dengan hal inilah juga yang mendukung artinya penguatan perusahaan. Nah, karena tadi Pak Lukas mengatakan terkait dengan kinerja ini juga didukung oleh apa yang terlakukan di perusahaan. Tapi saya juga penasaran sebenarnya dengan tantangan ataupun juga capex rata-rata perusahaan gimana nih sebenarnya, karena tadi ya ini pasti mendukung juga terkait dengan pergerakan perusahaan. Ya tentunya bahwa
untuk pertumbuhan perusahaan tidak dapat dipungkiri belanja modal itu faktor yang penting. Akan tetapi apabila misalnya kalau kita lihat berapa sih belanja modal yang dikhususkan untuk aspek ESG, kita tidak ada yang khusus di sana. Karena bagi ANJ di dalam organisasi ini kami melihat ESG itu harus merupakan satu kesatuan dengan bisnis. Dan kami percaya bahwa kalau ESG itu dilihat sebagai bagian terpisah, maka program ESG-nya sendiri tidak akan berkelanjutan, tidak akan sustain. Jadi itu merupakan harus satu kesatuan. Tetapi kalau umpamanya kita lihat dari bagian-bagian capex tersebut atau belanja modal tersebut di tahun 2022 ini, di mana anggaran kami adalah kurang lebih sekitar 45 juta dolar. Bagian-bagian tersebut salah satunya adalah yang paling besar untuk peremajaan tanaman. Kemudian yang kedua adalah pembangunan pabrik kompos, yang dimana itu untuk mendukung ESG. Pabrik kompos sendiri adalah berkisar anggaran belanjanya 3,5 juta dolar. Terus kemudian juga ada salah satu ambisi ESG kami adalah untuk pencegahan karhutla, kebakaran hutan. Anggaran belanja modal yang kami tuangkan di situ berjumlah 5 juta dolar, tetapi itu untuk beberapa tahun karena program pekerjaannya tidak bisa selesai dalam 1 tahun. Tetapi harus di multi years istilahnya. Jangka panjang. Jangka panjang, betul. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen terakhir lagi, Bu Nuni dan juga Pak Lukas. Kami akan kembali bersama kami. Ini segmen terakhir, Pak Lukas. Mungkin lebih singkat saja, kayak saya ingin tahu apa target yang mungkin dipasang oleh ANJ sendiri dari sisi ESG dan juga kinerja di sini? Ya, kalau kita memasang target tentunya kita harus memahami juga baseline-nya kita tahun ini bagaimana. Jadi singkatnya adalah sampai dengan 30 September 2022 kami berhasil mencetak laba bersih sebesar 20,9 juta dolar. Terus kemudian dari sisi kinerja ESG, kami bersyukur bahwa baru-baru ini kami telah menyelesaikan pemeringkatan oleh Sustainalytics, salah satu lembaga pemeringkat ESG rating, ESG risk rating terkemuka di dunia. Di mana hasil dari pemeringkatan risk rating ini, kami dengan bangga bisa menyampaikan bahwa ANJ menempati peringkat pertama untuk sektor agriculture dari seluruh perusahaan global yang diperingkati oleh Sustainalytics. Peringkat risiko kami dinilai adalah peringkat risiko rendah. Itu di situ. Terus kemudian yang kedua adalah kami juga baru menyelesaikan juga dan mendapatkan pemeringkatan dari SPOT. SPOT ini adalah suatu platform untuk menilai transparansi khusus untuk palm oil, di mana kami berhasil meningkatkan skor kami, poin kami sebanyak 8,2. Sekarang skor kami 91,1, di mana dengan skor ini peringkat kami adalah peringkat pertama di Indonesia untuk palm oil yang bermarkas di Indonesia. Dan secara global kami peringkat nomor 4 untuk seluruh dunia. Dan baru-baru ini, minggu ini kami juga mendapatkan rekognisi dari RSPO atas inisiatif kami di program pendaki. Jadi kalau udah lihat ini banyak ya penghargaannya. Betul. Jadi targetnya apa nih, Pak? Targetnya ini memang kedepannya cukup berat nih. Jadi tetapi kami percaya dengan integrasi ESG ini kami akan mampu paling tidak sampai dengan akhir tahun ini untuk menjaga pertumbuhan CPO, produksi volume CPO 7%. Dan secara jangka panjangnya 5 tahun ke depan pertumbuhan CPO akan secara rata-rata 6% setiap tahunnya. Dan tentunya secara ESG kami memiliki 6 target ESG dan kami akan tetap upayakan untuk on track mencapai target tersebut secara jangka panjang. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Bu Nunik. Sayang sekali waktu kita singkat untuk membahas hal ini. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk kita kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat terus menginspirasi bagi perusahaan yang juga akan menerapkan ESG. Saya Eliza Hasan mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. BIPI bersatu menginspirasi.